Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evelyn Hutagaol dengan NIM 1705 621079 dari kelompok 5 metodologi penelitian. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal kami mengenai yang berjudul pengaruh digital marketing, influencer marketing, online review customer terhadap keputusan pembelian pada platform belanja online. Baik, bisa di next. Nah, ada pun rekan saya yang kelompok 5 yang beranggotakan ada Bunga Rosmawati dengan NIM 1705 621052 dan ada Kintan Adria Artiha dengan NIM 1705 62 1192. Baik, bisa di next. Nah, dalam bab 1 ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kintan. Baik, pembahasan yang pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di bab 1 ini ada list of content presentation. Yang pertama itu ada latar belakang penelitian. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Dan yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang dari proposal penelitian yang kami teliti, yaitu pemasaran digital dilakukan melalui sosial media digunakan untuk menginformasikan atau mengedukasi konsumen terkait produk suatu merek untuk menjangkau target audiens yang dimaksud, yaitu para masyarakat digital atau digital society. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaruh digital marketing, influencer marketing, dan online customer review dalam mempengaruhi keputusan pembelian pada platform online. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada pertanyaan dari penelitian. Apakah digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online? Selanjutnya itu, apakah influencer marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online? Kemudian, apakah online customer review berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online? Yang terakhir itu, apakah digital marketing, influencer marketing, online customer review secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online? Nah, adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh positif digital marketing terhadap keputusan pembelian pada platform online. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi pengaruh positif influencer marketing terhadap keputusan pembelian pada platform online. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi pengaruh positif online customer review terhadap keputusan pembelian pada platform online. Nah, yang terakhir itu untuk menentukan apakah digital marketing, influencer marketing, online customer review secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online. Nah, manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk mencapai manfaat yang signifikan dengan fokus pada pengaruh dari digital marketing, influencer marketing, online customer review terhadap keputusan pembelian pada platform online. Nah, pembahasan selanjutnya itu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bab 2 ini ada beberapa konten presentation. Yang pertama itu penelitian terdahulu, yang kedua kerangka penelitian, yang ketiga pengembangan hipotesis. Nah, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk memahami metode dan hasil penelitian. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui apakah peneliti melakukan kesalahan atau tidak pada penelitian yang sedang diteliti. Nah, penelitian terdahulu ini mencakup pada teori-teori pendukung seperti digital marketing, kemudian influencer marketing, kemudian customer online review, dan keputusan pembelian. Nah, selanjutnya itu ada kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teori mengilustrasikan hipotesis yang terkandung dalam penelitian ini seperti gambar yang ada pada di slide. Selanjutnya itu ada pengembangan hipotesis.
H1, digital marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online. H2, influencer marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online. H3, online review customer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada platform online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan bab 3 metodologi penelitian. Bisa di next. Nah, ada pun yang dibahas dalam bab 3 ini atau metode penelitian ini, yaitu yang pertama ada tempat dan waktu penelitian, kemudian ada yang kedua desain penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat pengembangan instrumen, yang kelima teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Baik, bisa di next. Nah, yang pertama ada tempat dan waktu. Di sini ada waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yakni terhitung sejak September 2023 hingga November 2023. Proses ini juga mencakup berbagai tahapan, termasuk pemindahan topik penelitian, penyusunan laporan, pengujian kuesioner, pelaksanaan uji kuesioner, penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan analisis hasil data. Kemudian, untuk lokasi penelitian ini adalah lingkungan mahasiswa dan pelajar Indonesia. Penelitian ini dilakukan di lingkungan mahasiswa dan pelajar Indonesia dengan fokus yang lebih besar di Universitas Negeri Jakarta yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Penelitian ini juga melibatkan penyebaran kuesioner melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, kemudian di sini ada topik yang kedua, ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif yang berfokus pada analisis regresi. Penekanan pada pendekatan asosiatif muncul karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel, sedangkan aspek regresi terlihat dalam upaya untuk menentukan korelasi sebab akibat di antara variabel-variabel tersebut. Nah, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak baik langsung maupun tidak langsung dari variabel. Yang pertama ada variabel X1 atau variabel digital marketing, kemudian variabel X2 atau influencer marketing, dan online customer review atau variabel X3 terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian atau variabel Y. Dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian asosiatif karena tujuannya adalah untuk memahami dan mengidentifikasi hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel atau faktor. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi atau pengumpulan data dari sampel yang ada tanpa melakukan manipulasi eksperimen. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai sifat deskriptif. Baik, bisa di next. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini merupakan dua konsep penting dalam perancangan penelitian, terutama dalam konteks studi survei dan penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada populasi penelitian. Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi fokus penelitian dan peneliti berusaha untuk menggeneralisasikan hasil penelitian kepada kelompok ini. Nah, populasi setidaknya memiliki satu karakteristik yang membedakannya dari kelompok lain. Semakin sedikit karakteristik yang digunakan untuk mendefinisikan populasi, maka semakin besar juga jumlah populasi yang dapat ditemukan. Idealnya, peneliti ini menggeneralisasikan hasil penelitiannya kepada kelompok yang sangat besar. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada preferensi terkait pengaruh keputusan pembelian online di kalangan mahasiswa dan pelajar. Populasi adalah semua mahasiswa yang
semua mahasiswa dan siswa di seluruh negara, terutama mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian untuk sampel penelitian, seperti yang kita ketahui bahwa sampel atau sampling adalah proses memilih sejumlah individu sehingga mereka mewakili kelompok yang lebih besar di mana mereka diambil. Individu-individu terpilih ini disebut sampel, sedangkan kelompok yang lebih besar yang menjadi tempat pengambilan individu-individu tersebut disebut populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah mengumpulkan informasi tentang suatu populasi dengan mempelajari sekelompok kecil. Dengan pemilihan sampel yang tepat, hasil penelitian berdasarkan sampel dapat digenerasikan pada populasi umum. Dalam penelitian ini, kemungkinan besar peneliti hanya akan fokus pada mahasiswa yang ada di Jakarta, khususnya Universitas Negeri Jakarta. Dan dalam kuesioner penelitian ini terdapat 20 pertanyaan, sehingga kami mengumpulkan mungkin seminimal 30 responden yang akan kami butuhkan untuk menganalisis data. Bisa di next. Kemudian pengembangan instrumen. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti 3 variabel yang terkait, yaitu digital marketing atau X1, influencer marketing atau X2, dan online review customer atau X3, serta satu variabel bebas, yaitu keputusan pembelian yang biasanya disimpulkan dengan Y. Nah, untuk mengukur ketiga variabel tersebut akan digunakan instrumen pengukuran seperti di mana keputusan pembelian misalkan di situ terdapat beberapa indikator keputusan pembelian seperti mengamati ulasan pelanggan, membeli produk atau layanan yang memiliki ulasan pelanggan positif, ulasan pelanggan online membuat keputusan pembelian yang lebih inform di platform online, dan yang terakhir ulasan pelanggan online memengaruhi keputusan pembelian di platform online. Kemudian untuk indikator-indikator dalam variabel X1 atau digital marketing, terdapat mengamati ulasan pelanggan, memilih produk atau layanan yang memiliki ulasan pelanggan yang positif, ulasan pelanggan online membantu membuat keputusan pembelian yang lebih informan di platform online, dan yang terakhir ulasan pelanggan online mempengaruhi keputusan pembelian di platform online. Kemudian sama juga seperti variabel influencer marketing X2 dan juga variabel online review customer atau X3. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Nah, jadi pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada kalangan masyarakat pengguna platform e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Jadi, kuesioner ini lebih mengutamakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Jabodetabek dan tanpa ada pengecualian usia. Nah, kuesioner juga disebarkan juga berisikan 20 pertanyaan dengan skala linear sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, untuk mengukur preferensi konsumen terhadap pengaruh digital marketing, influencer marketing, dan online customer review dalam pengambilan keputusan pembelian di platform e-commerce. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data, yaitu ada uji validitas. Nah, jadi validitas berasal dari kata validitas yang berarti derajat keakuratan dan ketepatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Azwa 1986. Nah, selain itu validitas juga mengacu pada ide yang menegaskan bahwa variabel yang oleh peneliti Cooper dan Schindler bagaimana dijelaskan dalam Zulganov 2006. Nah, yang kedua itu ada uji reliabilitas. Jadi, penguji reliabilitas ini membantu mengevaluasi apakah alat yang digunakan dapat dianggap handal atau tidak.
Nah, keandalan akan tercapai jika data yang diperoleh dari perangkat tetap konsisten sepanjang waktu. Nah, teknik analisis yang umum digunakan dalam penguji reliabilitas adalah Cron-Betz alpha. Dalam uji reliabilitas ini, nilai A dikatakan reliable jika lebih besar dari 0,6 Ghazali 2005. Untuk menentukan apakah suatu instrumen dianggap dapat dipercaya, eh, yang pertama itu ada jika nilai reliabilitas Cron-Betz alpha melebihi 0,6, maka alat tersebut dianggap reliable sehingga kuesioner dapat dipercaya dan digunakan. Lalu yang kedua itu jika nilai reliabilitas Cron-Betz alpha kurang dari 0,6, maka alat tersebut dianggap tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, kuesioner tidak dapat diandalkan dan sebaiknya tidak digunakan. Nah, lalu yang ketiga itu ada menguji persamaan regresi berganda. Peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk memprediksi perubahan variabel terikat atau bisa disebut kriteria berdasarkan manipulasi setidaknya dua variabel bebas sebagai faktor ramalan. Oleh karena itu diperoleh persamaan regresi Y sama dengan A tambah B X. Alternatifnya persamaan ini dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Y tambah E. Koefisiennya determinasi menunjukkan beberapa besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, lalu ada penguji hipotesis, uji T. Nah, uji T atau bisa disebut metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti ketika mereka membandingkan mean dari dua populasi yang berbeda. Dalam statistik parametrik, ada berbagai jenis tes yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil. Nah, lalu selanjutnya sini ada uji kelayakan model uji F ya. Uji kelayakan model uji F ini digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi dianggap layak atau layak digunakan dalam penelitian ini. Dalam uji F ini, kami mengevaluasi suatu nilai sebagai signifikan pada tingkat signifikansi 5% atau 0,5. Nah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi kriteria penguji kelayakan model. Nah, lalu di sini yang tadi itu ada koefisien determinasi. Nah, menurut Widarjono, koefisien determinasi ini merupakan suatu alat penguji yang bertujuan untuk mengungkap sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Selain itu juga koefisien determinasi juga dapat memberikan indikasi ketepatan garis regresi yang digunakan. Bisa dinaik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.